Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, ananda sekalian, siswa-siswi dari Liman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga Bapak Ibu wali murid. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita rahmat dan nikmatnya sehingga kita masih bisa menjalani aktivitas kita dan juga melaksanakan ibadah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semuanya dan selalu memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada video kali ini kita masih melanjutkan pembahasan fikih puasa. Ya. Yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah pembatal-pembatal puasa. Dan yang kedua adalah di antara perkara-perkara yang bisa merusak pahala ibadah puasa kita. Dan ini tentu adalah sangat penting untuk kita perhatikan. Kalau perkara-perkara pembatal ini mungkin sudah cukup jelas, mungkin sudah sering kita baca, sudah sering kita dengar. Tinggal kita bagaimana menjaga diri kita agar tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa kita. Demikian juga perkara-perkara yang merusak ibadah puasa, yang mana kalau seandainya dilakukan akan menjadi sebab hilangnya pahala puasa kita. Sementara tentunya berpuasa adalah sesuatu yang tidak mudah. Kita sudah menahan lapar, menahan haus, ya. Tambah lagi berletih-letih untuk menghidupkan di malam-malam harinya. Maka alangkah ruginya kalau kemudian pahala puasa kita lenyap, hilang tanpa bekas, dikarenakan kita melakukan perkara-perkara yang bisa merusak ibadah puasa kita tersebut. Baiklah, kita mulai pembahasan dari apa-apa saja yang bisa membatalkan puasa. Ananda sekalian sudah mengetahui apa pembatal puasa? Ya. Baik, di antaranya adalah pertama, makan dan minum dengan sengaja. Jadi ini perkara pertama, makan dan minum dengan sengaja. Ini sudah jelas bahwasanya berpuasa di antaranya adalah kita tidak makan, tidak minum. Jadi kalau ada orang berpuasa lalu dia makan dan minum dengan sengaja, maka jelas puasanya batal. Dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, ya. Dari Al-Quran bisa nanti kita lihat surah Al-Baqarah ayat 187. Nanti Anda bisa buka mushafnya dan bisa membaca langsung di situ. Yang kedua yang membatalkan puasa adalah jima, ya. Di puasa batal dengan sebab hubungan suami istri. Apa itu jima? Nanti akan datang pembahasan insyaallah pada saatnya untuk Ananda, khusus bagi anak kami. Jadi tidak perlu diperpanjang lebar dulu, tidak perlu banyak bertanya dulu kepada abi dan uminya, cukup ketahui bahwasanya yang kedua pembatal puasa itu adalah jima. Ya. Ini juga berdasarkan dalil-dalil tentunya baik dari Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun kita tidak akan bacakan secara panjang lebar dalil-dalilnya, cukup poin-poinnya saja diketahui. Yang ketiga, pembatal puasa itu adalah muntah dengan sengaja. Jadi kalau ada orang sengaja mencari sebab-sebab sehingga dia muntah atau sengaja ya mencongkel kerongkongannya misalnya, ya, atau hal-hal lain yang bisa membuat dia muntah dan itu sengaja dilakukan, maka itu membatalkan puasa. Tapi kalau tidak sengaja maka tidak batal puasanya. Ya.
Dan juga yang pertama tadi makan misalnya, itu kalau tidak sengaja juga tidak batal puasa. Ya. Maka yang membatalkan puasa adalah manakala dilakukan dengan sengaja. Ya, yang keempat yang membatalkan puasa itu adalah bekam. Yaitu Ananda mungkin sudah tahu ya apa itu bekam, yaitu mengeluarkan darah dari kulit kita. Ya. Dan ini adalah termasuk yang membatalkan puasa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aftaral hajimu wal mahjum. Orang yang membekam dan yang dibekam telah berbuka, yang batal puasanya. Orang yang membekam dan juga yang dibekam. Ya. Jadi hendaklah dihindari kita berbekam manakala kita sedang berpuasa, baik puasa Ramadan ataupun puasa-puasa di luar bulan Ramadan. Yang kelima yang membatalkan puasa adalah keluarnya darah haid dan nifas. Keluarnya darah haid dan nifas, dan ini khusus bagi wanita ya. Tidak terjadi pada laki-laki. Kalau ada laki-laki yang haid dan nifas ini tidak normal. Jadi yang mengalami haid dan nifas itu adalah wanita. Dan ini berdasarkan sabda Nabi SAW, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Bukankah bila seorang wanita mengalami haid atau haid itu tidak sholat dan tidak puasa? Jadi riwayat Al-Bukhari. Di wanita, nah Ustaz yang wanita kalau datang haidnya tidak berpuasa, bahkan haram dia berpuasa. Demikian juga sebagaimana haramnya juga dia sholat. Yang berikut yang keenam pembatal puasa itu niat. Ya, di niat berbuka. Jadi kalau ada orang tengah siang hari dia sedang berpuasa, lalu dia berniat untuk berbuka pada saat itu, maka itu sudah membatalkan puasa. Berniat saja baru ya. Jadi hati-hati, karena Rasulullah bersabda innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dengan niat. Jadi hati-hati kita terhadap niat kita. Jadi berniat saja baru, belum lagi kita makan atau melakukan hal-hal lain yang membatalkan puasa, tapi baru berniat saja untuk membatalkan puasa atau niat berbuka, maka itu sudah membatalkan puasa. Yang ketujuh, murtad ya. Ya, ini keluar dari Islam, ini juga membatalkan puasa, dan ini membatalkan seluruh amal, bukan hanya puasa. Sebagaimana firman Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Az-Zumar ayat 65. Jika engkau benar-benar mempersekutukan Allah, niscaya amalmu benar-benar gugur, terhapus. Jadi murtad atau keluar dari agama Islam, naudzubillah, kita berlindung kepada Allah jangan sampai terjadi pada diri kita. Ya, dan ini adalah pembatal seluruh amal, bukan hanya puasa. Nah, inilah mungkin 7 poin secara ringkas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi agar kita bisa menjaga diri kita dari pembatal-pembatal ini. Selanjutnya pembahasan juga yang akan kita bahas, bagian kedua adalah di antara perkara-perkara yang bisa merusak ibadah puasa kita. Ya, walaupun di sini dia tidak dikategorikan sebagai pembatal, tetapi bahkan kadang mungkin lebih daripada pembatal ya. Tidak hanya sekedar puasa kita yang tidak bernilai, bahkan juga mungkin kita akan berdosa. Dan di antara perkara-perkara ini sebetulnya juga apa yang dianjurkan oleh agama di luar kita berpuasa. Artinya ini adalah di antara adab-adab ya, atau akhlak baik seorang berpuasa ataupun tidak berpuasa, terlebih lagi berpuasa, maka dia hendaknya menjauhi perkara-perkara ini. Apa saja? Yang pertama adalah menghindari berbicara yang jorok ya, atau kotor ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth." Pada hari seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah ia berbicara jorok atau seronok ya. Jadi rafas itu juga bisa bermakna jatuh dalam perbuatan maksiat. Jadi kata-kata maksiat, kata-kata kotor ya, kata yang keji, maka tidak boleh. Dan juga dalam hadis yang lain, man lam
yada' qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa tidak meninggalkan ucapan dusta dan tetap melakukannya, maka Allah tidak memiliki hajat bahwa orang itu meninggalkan makan dan minumnya atau berpuasa. Jadi ketika seorang dalam keadaan dia berpuasa namun dia masih juga berdusta, ini berarti dusta termasuk di antara perkataan-perkataan yang jelek tadi ya, yang jorok atau yang tidak baik, maka Allah tidak butuh lagi dia berpuasa, percuma dia berpuasa. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Dan juga seorang yang berpuasa hendaknya meninggalkan perbuatan-perbuatan haram, ya, baik dari lisan seperti menggunjing, ya, tadi dusta, ya. Dan ini sebagaimana dikatakan di awal tadi, tidak hanya di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk meninggalkan, tapi juga di luar bulan Ramadan hendaklah kita tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan ini. Terlebih lagi di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan ini. Dan Rasulullah SAW mengatakan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali rasa lapar belaka. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi betapa banyak orang dia berpuasa tapi dia tidak dapat apa-apa, hanya haus, lapar, lelah, tapi dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal berikutnya yang juga dapat menghapus pahala kebaikan dan bahkan mendatangkan dosa-dosa adalah sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan maksiat, ya seperti teka-teki atau perlombaan-perlombaan, film-film, sinetron, pertandingan, nongkrong-nongkrong yang tidak ada gunanya, mondar-mandir di jalan, ya, bersama rekan-rekan yang buruk, yang suka menyia-nyiakan waktu, main motor, demikian juga berdesak-desakan di trotoar dan lorong-lorong, ya, hingga terjadi berbagai macam penyia-nyiaan terhadap waktu, ya, dan kesempatan-kesempatan yang sangat berharga di bulan Ramadan ini, yang seharusnya kita bisa isi dengan baca Al-Quran, ya, zikir, berdoa, tapi malah mengisinya dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, ya. Atau ada juga orang yang menjadikan bulan Ramadan ini untuk tidur saja, ya, tidur sepanjang hari, ya, sehingga dengan dia tidur, ya, tidak terasa hari sudah sore saja, ya, akhirnya sia-sia, ya. Bahkan terkadang pun sholatnya terabaikan, sholat wajib terabaikan, demikian juga sholat berjamaah. Dan juga di malam hari ada sebagian orang yang mengisi dengan senda gurau, tenggelam dalam lembah nafsu syahwatnya, ya, dia memperturutkan selera makan, ya, memuaskan syahwat perutnya, ya, maka ini adalah perkara-perkara yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang muslim, ya. Maka kita hendaknya menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, membaca Al-Quran, ya, zikir, berdoa, ya. Kemudian juga diantara yang perlu kita hindari, hendaknya kita tidak gaduh, ya, artinya tidak membuat keributan dengan berteriak-teriak. Karena Rasulullah SAW bersabda, wa inimru'un qatalah aw syatamah falyaqul inni shaim, inni shaim. Dan jika seorang menyerangnya atau memakinya, maka hendaklah ia, orang yang sedang berpuasa, mengatakan aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi kalau ada orang mengajak kita ribut, bertengkar, ya, maka hendaklah kita mengatakan saya sedang berpuasa. Ini menunjukkan ketika ada saja memancing kita untuk ribut, untuk marah, untuk emosi, kita berusaha untuk menahan, apalagi lebih tidak dianjurkan lagi atau lebih lebih sangat ditekankan lagi untuk kita tidak memulai, ya.
Jadi jangan kita yang memulai, yang memancing. Sedangkan orang saja memulai, kita berusaha untuk sabar, bahkan mengatakan saya sedang berpuasa. Kemudian juga hendaklah seorang yang berpuasa itu agar puasanya bernilai dan tidak rusak pahalanya, dia tidak terlalu banyak makan. Ketika berbuka, ketika sahur, ya jangan kita melampiaskan, atau istilahnya puasa balas dendam, ya. Ya. Karena Rasulullah mengatakan ma mala abnu adama wi'an syarram min batni. Tidak ada bejana yang dipenuhi oleh manusia yang lebih buruk daripada perutnya. Jadi perut ini kalau diperturutkan ya dia tidak ada kenyang-kenyangnya. Maka hendaklah kita mengontrol, mengendalikan hawa nafsu kita sebagaimana kita bisa mengontrolnya di siang hari, maka ketika datang malam, datang berbuka, demikian juga sahur, hendaklah kita jangan memperturutkan. Karena banyak kejadian dan rata-rata demikianlah kejadian yang ada, ya. Rata-rata kaum muslimin mengalami pembengkakan pengeluaran di bulan Ramadan, ya. Padahal kalau logikanya seharusnya lebih berkurang pengeluarannya, tapi malahan lebih bertambah, ya, karena hawa nafsu, ya, keinginan. Baik, nah itulah diantara yang bisa merusak ibadah puasa kita, yang seharusnya kita bisa menjaga diri kita dari perkara-perkara tersebut. Demikianlah mungkin untuk pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Jadi yang harus kita lakukan agar ibadah puasa kita tidak batal, ya kita menghindari pembatal-pembatal puasa tadi, dan demikian juga agar puasa kita betul-betul bernilai, berkualitas di sisi Allah, hendaklah kita meninggalkan perkara-perkara yang tidak baik tadi, seperti dusta, gunjing, ya, menyia-nyiakan waktu habis untuk nonton, nongkrong, ya, hura-hura ke jalan ke sana kemari. Berarti sebaliknya hendaklah kita melakukan perkara-perkara yang menyelisih yang tadi, ya. Kita manfaatkan waktu kita dengan baik, kita membaca Al-Qur'an, ya, kita berzikir, kita berdoa, dan yang lainnya, agar waktu kita lebih berfaedah. Ya demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan terkurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.